Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianuha Maliha Sahlan dari kelas MA23C13. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Di video ini, materi yang akan dibahas yang pertama ada konsep dasar analisa keuangan, kemudian definisinya, lalu ada tujuan analisa laporan keuangan, dan yang terakhir ada contoh soalnya beserta laporan laba ruginya. Sebelum membahas lebih jauh tentang analisa laporan keuangan, mari kita pahami konsep dasarnya lebih dulu. Yang pertama ada tujuan analisis. Tujuannya yaitu menilai kinerja, profitabilitas, dan risiko perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi dan manajemen. Kemudian ada komponen laporan keuangannya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu teknik analisisnya menggunakan rasio keuangan, analisis tren, dan perbandingan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Yang kedua, mari kita bahas definisinya. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memahami kesehatan finansial sebuah perusahaan. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan. Contoh rasio profitabilitas termasuk return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya adalah debt to equity ratio dan debt ratio yang menunjukkan proporsi utang terhadap total aset. Yang ketiga, ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenisnya yang meliputi net working capital, rasio lancar, dan rasio cair. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan seperti inventory turnover dan asset turnover ratio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola persediaan dan aset untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memahami kinerja keuangan, yaitu dengan menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk mengetahui kesehatan finansialnya. Yang kedua ada memprediksi prospek masa depan. Ini menggunakan data historis untuk meramalkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada untuk pengambilan keputusan. Ini memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen, investor, dan kreditor dalam membuat keputusan investasi dan pendanaan. Tujuan yang terakhir yaitu evaluasi stabilitas. Ini untuk menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa mengalami kerugian. Di sini ada laporan laba rugi. Mari kita hitung laporan laba rugi ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengetahui berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin. Untuk menghitung laba kotor, rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Karena ini merupakan untuk menghitung rasio, jadi harus dikalikan dengan 100%. Laba kotor atau total pendapatan ada 410 juta dibagi 400 juta yaitu penjualannya dikali 100%. 410 juta dibagi 400 juta hasilnya 1,025 dikali 100.
Jadinya rasionya adalah 102,5%. Yang kedua ada operasi profit margin atau laba operasi. Rumusnya laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Laba operasinya adalah 180 juta, di mana 180 juta ini adalah total laba sebelum pajak. Bagi dengan 400 juta yaitu penjualannya dikali 100%, 180 juta dibagi 400 juta itu 0,45 dikali 100, jadi hasilnya 45%. Yang terakhir adalah net profit margin atau laba bersih, yang rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Laba bersihnya yang ada di dalam laporan laba rugi ini adalah 120 juta dibagi 400 juta dikali 10%. Hasilnya 0,3 kali 100%, hasilnya yaitu 30%. Semua perhitungan tadi dari rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan rasio operasional. Semakin tinggi rasio, maka perusahaan semakin baik. Itu artinya perusahaan dapat menghasilkan rasio yang cukup untuk menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.